Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintahnya secara maksimal dan menjauhi segala larangannya secara total. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perlu kami sampaikan bahwasanya hijrah adalah suatu proses menjadi lebih baik. Ini yang kita harus bawahi. Dalam artian kita harus berusaha untuk meninggalkan segala bentuk macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan segala bentuk dan macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 poin hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus berhijrah? Yang kedua, seberapa artinya atau seberapa pentingnya kita harus berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan batas limit terakhir dalam kehidupan ini untuk diri kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati, kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian adalah sebuah misteri yang belum bisa terpecahkan. Kita tidak tahu kapan kita kembali. Itu poin yang pertama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan maut, kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbayang enggak sih kita meninggal atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ajal menjemput kita sedangkan kita dalam keadaan maksiat. Astagfirullahaladzim. Sangat-sangat tidak diharapkan setiap manusia. Pasti setiap manusia mengharapkan kematian yang husnul khotimah, bukan kematian yang su'ul khotimah. Di sini kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan malaikat Israel menjemput kita. Itulah ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia, setiap diri, setiap jiwa, setiap jiwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan, atas apa yang telah ia perbuat. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ada larangan, ada perintah. Disitulah letak suatu hal yang harus kita pikirkan bersama, bahwasanya akan ada pertanggungjawaban. Jangan sampai pernah berpikir kematian adalah akhir dari segala-segalanya. Kematian adalah episode terakhir dalam kehidupan kita. Namun pahamilah bahwasanya kematian itu adalah perjalanan episode baru untuk kehidupan kekal abadi. Namun ketika kematian sudah ada, kita sudah berada di alam barzah, kita tidak bisa kembali ke episode sebelumnya, yaitu di masa di dunia. Maka dari itu, di dunia inilah yang menentukan kita kelak kita akan selamat atau tidak, tergantung amal kita di dunia. Kemudian renungkan lagi Quran surat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan perhiasan dunia ini untuk menguji kita. Siapakah perbuatan di antara kita yang paling baik amalnya? Ahsanu amal, yang paling baik amalnya. Subhanallah. Allah menguji dunia ini dengan perhiasan, dengan perintah dan larangan untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Kemudian lagi sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanallah. Kehidupan di dunia ini yang singkat ini adalah fase yang mana akan menentukan kita kelak. Banyak ujian-ujian yang datang bertubi-tubi, banyak sekali. Karena dengan adanya ujian dan larangan itulah akan membuktikan siapakah orang yang berhak mendapatkan ridha Allah, siapakah yang benar-benar murni cintanya kepada Allah, siapakah yang murni dan murninya, sejernih-jernihnya dan keikhlasannya, yang tulusnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keimanan, perbuatan adalah saling berkaitan. Maka dari itu sekarang
buktikan dengan keimanan. Buktikan iman Anda itu benar dengan ikhlas. Kemudian cukuplah kematian yang menjadi pengingat atau momok tiap hari kita. Hantu yang menghantui sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah kematian. Kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Barakallahu fik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.